Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Semoga tiada halangan yang merintang, dan semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam program talkshow Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kesempatan ini atau dalam talkshow kali ini kita akan membahas mengenai pola asuh anak dalam perspektif Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, dalam program talkshow saya tidak sendirian dan saya ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat berkompeten di dalam bidang keibuan atau sesuai dengan tema kita pada hari ini. Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Made Ernawati SPD. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Narasumber kita yang kedua adalah Ibu Nikomang Wiani SPD. Om Swastiastu Ibu Komang. Om Swastiastu. Ya. Narasumber kita pada hari ini yaitu sama-sama berprofesi sebagai seorang penyuluh agama Hindu Kabupaten Luhut Timur. Ya, langsung saja untuk kita berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita pada hari ini. Langsung saya ingin bertanya kepada Ibu Made mengenai tema atau materi yang akan kita bahas, yaitu tentang pola asuh anak. Nah, menurut Ibu Made, bagaimana pandangan Ibu mengenai pola asuh anak menurut perspektif atau pandangan Hindu yang baik seperti itu? Saya persilakan kepada Ibu. Baik, terima kasih Bapak Gusti. Sebelumnya tiang awali dengan puja pangastungkara. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, menarik sekali pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Gusti tadi, bahwasanya sebenarnya cara mendidik anak setiap orang berbeda-beda. Orang tua si A belum tentu sama cara mendidik anaknya dengan orang tua si B. Namun tujuannya pasti sama, yaitu untuk memperoleh atau mendapatkan anak yang baik atau anak yang suputra di dalam ajaran agama Hindu. Namun yang perlu kita ketahui bahwa kita sebagai umat beragama, khususnya umat beragama Hindu, sebenarnya punya dasar-dasar sastra yang terkait dengan cara mendidik anak. Salah satu contohnya tiang baca di dalam kitab Canakya Niti Sastra bab 2 sloka 2. Di sana dijelaskan tentang bagaimana agar anak memiliki etika dan moral yang baik, berbudi pekerti luhur serta berbakti. Adapun bunyi slokanya seperti ini. Mata satru pita bairi, yena balona patitah, na sobate sabya madya, hamsa madya bakoyata. Yang artinya, ibu dan bapak jika tidak memberikan pelajaran ataupun kesucian kepada anaknya, maka kedua orang tuanya akan menjadi musuh dari anak tersebut. Anak tidak akan memiliki manfaat di masyarakat, bagaikan satu ekor burung bangau yang ada di antara ribuan burung angsa. Jadi maksudnya adalah orang tua harus memberikan pelajaran-pelajaran yang baik kepada anaknya. Karena jika tidak, orang tua akan cenderung menjadi musuh dari anak tersebut. Anak tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Makanya di dalam Canakya Niti Sastra itu ditegaskan, bukan berapa banyak jumlah anak yang kita miliki, akan tetapi bagaimana kualitas dari anak tersebut. Jangan sampai diibaratkan seperti satu pohon yang kering dapat menghanguskan seluruh hutan seperti itu. Satu anak yang kuputra atau anak yang tidak baik dapat menghancurkan nama baik keluarganya. Nah, kemudian di dalam Canakya Niti Sastra bab 2 sloka 18 juga disebutkan lalayat panca warsani,
dasa warsani tadayat, prapta tu sodasa warsa, putram eka wadakaret. Yang artinya, didiklah anak ketika berusia 0 sampai 5 tahun dengan cara memanjakannya. Kemudian ketika berusia 6 hingga 15 tahun, kita didik dengan cara memberikan hukuman-hukuman. Kemudian ketika berusia 16 tahun ke atas, kita didik dengan cara orang tua memposisikan diri sebagai sahabat untuk anak tersebut. Nah, kata memanjakan di sini jangan disalahartikan. Ya. Artinya memanjakan, kita memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dengan porsi yang secukupnya, memberikan kasih sayang yang cukup, tidak berlebihan. Karena jika anak tidak diberikan kasih sayang yang cukup oleh orang tuanya ketika umur segitu, dia nanti akan susah bersosialisasi di lingkungannya. Kemudian diberikan hukuman-hukuman ketika 10 tahun berikutnya. Maksudnya bukan memberikan hukuman secara fisik dengan cara memukul atau bagaimana, tidak, tetapi ini tujuannya untuk melatih anak agar dia bertanggung jawab, disiplin. Nah, di sini cara-cara sederhana yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk mendidik kedisiplinan anak. Banyak sekali cara-cara sederhana seperti melatih dia untuk bangun pagi, melatih dia untuk selalu membersihkan tempat tidurnya, melatih dia untuk selalu mengucapkan doa-doa sebelum melakukan apapun, mengajak dia untuk trisandya, kemudian mengajari dia untuk berperilaku, berkata sopan kepada sesama, apalagi kepada orang yang lebih tua. Itu cara sederhana agar anak bertanggung jawab. Nah, kemudian ketika berumur 16 tahun ke atas, kenapa harus orang tua berposisi sebagai sahabat untuk anak tersebut? Karena di usia segitu, anak sudah mulai beranjak dewasa. Dia sudah memiliki keinginan-keinginan sendiri yang kadang tidak selaras dengan keinginan orang tuanya. Nah, di sanalah posisi orang tua bisa duduk bersama dengan anaknya, berdiskusi, membicarakan mana yang patut dilaksanakan dan mana yang tidak. Di sana juga melatih anak agar dia lebih terbuka dengan orang tuanya. Mungkin sekian, Pak. Ya, terima kasih Ibu Made atas penjelasan mengenai pandangan Hindu mengenai pola asuh anak. Nah, dari penjelasan Ibu Made tadi sangat menarik dan sudah sangat jelas dipaparkan bahwasanya di dalam Hindu memang ada pola asuh untuk anak yang baik agar bisa menghasilkan anak yang seputra, di mana sudah ada di dalam sastra-sastra Hindu tentang Chanakya, khususnya di dalam Chanakya. Nah, umat sedharma yang berbahagia, kita masih dalam suasana diskusi niki yang ingin kembali bertanya kepada Ibu Komang mengenai pola asuh anak niki. Nah, menurut Ibu Komang bagaimana pandangan Ibu terkait tentang pola asuh niki? Tentu Ibu khususnya niki sudah menjadi seorang ibu tentu mempunyai bagaimana cara untuk menangani anak, apalagi sudah mengalami langsung seperti itu Ibu. Mungkin bisa berbagi dengan kami di sini maupun umat sedharma yang menyaksikan acara niki. Yang persilahkan kepada Ibu. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Gusti. Sebelumnya, yang awali dulu dengan mengucapkan Pangastungkara Panganjali, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, umat sedharma dimanapun berada. Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Gusti tadi bahwa cara atau membentuk pola asuh anak menjadi anak yang suputra. Nah, di sini yang dapatkan sumbernya dari literatur Hindu yang dimuat di lontar Semarareke atau Agastya Prana. Nah, yang disebutkan untuk dapat mendidik anak agar menjadi anak yang suputra, nah maka terlebih dahulu orang tualah yang harus baik. Nah, hal ini ditandai dengan adanya upacara pernikahan. Ya, otomatis diawali dulu dengan upacara pernikahan. Nah, yang merupakan tanda bahwa pasangan yang telah menikah ini telah disucikan atau dibersihkan, itu baik secara niskala atau skala. Nah, itu.
Nah, ibaratnya seperti ketika kita menanam benih, nah maka benih dan ladang itu harus dibersihkan terlebih dahulu agar nantinya mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, ketika si wanita ini hamil atau mengandung, nah maka ia dan suaminya di sini sedang beryoga, sedang melaksanakan yoga, yakni mengekang dan menghindari segala sesuatu yang tidak baik dan pembenahan pola pikir. Nah, wanita yang hamil, nah juga harus terhindar dari perasaan yang kuat. Nah, misalnya di sini terhindar dari misalnya terlalu sedih, Ya. nah, terlalu marah, dan terlalu bergembira. Nah, Biar ini tidak harus stres. ya, biar tidak stres janinnya yang ada di dalam perutnya. Nah, itu harus dihindari bagi wanita hamil. Nah, kemudian bagi sang suami di sini masa-masa ngidam istrinya juga merupakan sebuah ujian. Nah, di mana karena si calon bayi ini sedang menguji keteguhan dari sang calon ayah. Sang calon ayah, apakah dia seorang yang pantas dan bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai orang tua? Nah, itu. Nah, kapan sang suami ini mengabaikan istrinya pada saat hamil, nah maka akan terlahir seorang anak yang melawan kepada orang tua atau membangkang. Nah, seperti yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita pernah melihat anak yang suka melawan kepada orang tua. Nah, mungkin itu dari sang suami yang dulunya tidak pada saat wanita hamil, ya istrinya hamil tidak tidak sesuai dengan ajarannya yang terdapat di dalam kitab tersebut. Nah, kemudian dijelaskan lagi pada lontar Semara Reke atau Angastya Prana ini, saat anak memasuki usia remaja, nah di sini orang tua harus menerapkan ajaran catur naya sandi, nah yaitu sama, beda, dana, dan danda. Nah, kapan orang tua harus memposisikan diri sama atau sejajar dengan anak atau sama. Kemudian kapan orang tua memposisikan diri berbeda, yaitu sebagai guru, pengajar ataupun pengawas bagi si anak tersebut. Nah, atau beda, dan kapan orang tua harus memberikan hadiah kepada si anak ini sebagai motivasi dia agar jadi lebih baik lagi, atau disebut dengan dana. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kapan orang tua harus memberikan hukuman-hukuman. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Erna, bahwa hukuman itu adalah ada batasannya, maksudnya tidak hanya memukul ataupun apa. Nah, itu disebut dengan danda. Nah, mungkin itu dari penjelasan dari Tiang. Ya, terima kasih Ibu Komang, penjelasannya sangat jelas dan lugas, bahwasanya memang di dalam agama Hindu telah mengatur tentang pola asuh anak seperti Ya. itu. Baik yang dijelaskan oleh Ibu Made maupun oleh Ibu Komang. Nah, tadi yang tangkap dari penjelasannya Ibu Komang sangat menarik, bahwasanya ketika kita ingin memiliki anak atau Ya. anak yang seputra, bahwasanya kita memang harus memulai dari tahapan awal, di mana tadi dijelaskan dari masa pra pernikahan itu kita melakukan pernikahan hendaknya dengan rasa yang memang dari atas dasar suka sama suka, dan melakukan semua runtutan-runtutan dalam upacara tersebut. Ya, sangat menarik kita diskusi pada hari ini. Tentunya diskusi kita akan kita lanjut di sini tentang, tentu dari penjelasan awal pandangan Hindu tentang pola asuh anak. Nah, di sini yang menarik masuk lebih dalam, sekiranya tujuan daripada pola asuh anak itu adalah untuk membentuk karakter anak. Nah, seperti itu. Nah, seperti apa sih tahapan-tahapan atau bagaimana cara kita tentunya sebagai orang tua, baik purusa maupun perdana di sini yang sudah menjadi satu keluarga nantinya, sehingga apa yang diharapkan dari suatu pernikahan tersebut bisa menghasilkan anak yang seputra. Seperti apa caranya sehingga kita dapat membentuk karakter anak menjadi anak yang baik, seperti itu. Kita yang berikan pertanyaan kepada kedua narasumber sekalian, nanti karena keduanya ibu, ya pasti tentu mempunyai cara-cara tersendiri dalam membentuk karakter anak. Ya, yang persilahkan dulu kepada Ibu Made Erna Sundari untuk memberikan saran atau cara dalam membentuk karakter anak. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Gusti.
anak yang suputra kan merupakan anak yang berbudi pekerti luhur, berbakti, dan tentunya akan menjadi kebanggaan orang tuanya nanti. Nah, kemudian kita mungkin saran yang saya berikan kepada umat Sudharma semuanya, selain sesuai dengan dasar-dasar sastra tadi, yang perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya ada dua hal yang harus kita terapkan kepada anak sejak dini. Yang pertama adalah memberikan pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Nah, ketika kedua hal ini sudah kita berikan kepada anak, maka Tiang yakin Astungkara, maka suatu saat kita akan memetik hasil citra diri kita di dalam anak tersebut. Orang tua akan merasakan kebahagiaan, kedamaian. Karena apa? Karena si anak akan tumbuh menjadi anak yang tahu akan kewajibannya sebagai seorang anak. Kemudian dia akan tumbuh menjadi anak sebagai pewaris tahta agama selanjutnya. Akan menjadi sumber daya manusia Hindu kita yang baik. Dan semoga melalui dasar-dasar sastra yang kita sudah sebutkan tadi itu, bisa dijadikan sebagai upaya oleh orang tua untuk mewujudkan anak yang suputra, yang berbakti, yang memiliki etika yang baik, susila yang baik, moral yang baik, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Sekian Bapak. Ya, terima kasih Ibu Made. Kita langsung berikan waktu kepada Ibu Komang untuk memberikan tanggapannya bagaimana sih cara membentuk karakter anak agar sesuai dengan apa yang kita harapkan, Ibu. Silakan, Ibu. Nah, baik, sebelumnya Tiang hanya menambahkan nih dari jawabannya Ibu Erna. Nah, jadi untuk membentuk karakter anak ini kan tergantung dari cara orang tua masing-masing, kan gitu nggak? Ya. Nah, kalau menurut Tiang, cara membentuk karakter itu, misalnya kalau anak berusia 0 sampai 5 tahun, kembali lagi di kitab Chanakya. Nah, itu 0 sampai 5 tahun. Nah, ini harus diberikan apa? Dimanjakan atau memberikan kasih sayang dengan porsi yang cukup. Nah, maksudnya tidak berlebihan memberikan kasih sayang, tapi dibatasi mana seperlunya saja. Bukan hanya terus disayang, akhirnya anak itu semakin manja. Ya, gitu, melunjak jadinya. Melunjak gitu. Ya. Nah, meskipun misalnya ayahnya atau ibu sibuk bekerja, nah ini harus menyempatkan untuk memberikan kasih sayang gitu dalam porsi yang tepat agar ia kelak nantinya tidak melawan, kemudian bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu. Nah, kemudian dengan cara bentuk disiplinnya di sini harus kita dari sekarang misalnya umur 6 tahun sampai 15 tahun. Nah, ini harus dibentuk disiplinnya gitu agar sebagai bentuk pola asuh anak yang suputra. Misalnya tadi contohnya ketika disiplinnya itu seperti bangun pagi, kemudian diajarilah mencuci piring misalnya kalau anak perempuan, kemudian menyapu di rumah. Nah, itu adalah bentuk disiplin. Kemudian tidak bicara kasar kepada siapapun atau kepada orang tua. Nah, itu kemudian atau memberikan hukuman-hukuman yang pantas, bukan hanya hukuman fisik gitu kan. Nah, seperti menegur, bisa membedakan mana yang benar ataupun yang salah. Dan kemudian yang terakhir itu adalah mendidik anak dari usia 16 tahun ke atas, ini mendidik anak usia remaja ini sebagai teman ataupun sahabat. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Erna bahwa ketika orang tua anaknya sudah menginjak remaja, nah di sini orang tua harus bersikap seperti teman agar nantinya bisa dijadikan tempat curhat, tempat curhat gitulah, sharing kepada orang tua agar nantinya dia tidak pendam sendiri kan. Masa-masa usia remaja itu sangat rawan, maksudnya gitu rentan. Kan, sangat rentan. Nah, maka dari itu orang tua di sini berperan sebagai sahabat ataupun teman. Nah, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih untuk kedua pemateri telah memberikan suatu pemaparan atau pemahaman kepada kita semua. Nah, dari pemaparan materi yang
telah diberikan oleh kedua narasumber, sedikit yang tarik kesimpulan bahwasanya pola asuh anak itu memang sudah ada atau dituangkan di dalam sastra-sastra Hindu seperti itu. Iya. Nah, di sini juga ketika kita ingin menghasilkan atau menciptakan suatu hasil lah bahasanya, ketika kita ingin mendidik anak itu hendaknya kita melalui proses-proses dari awal, di mana untuk menempuh masa grihasta asrama kita memang harus mempunyai niatan yang dulu serta sesuai dengan sastra atau tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan. Nah, ketika telah menginjak masa grihasta tersebut, tentu meskipun dari bayi atau dari kandungan itu kita memang sudah harus melaksanakan upacara-upacara yatnya yang tujuannya adalah untuk anak itu, sehingga anak itu nantinya menjadi anak yang suputra seperti itu. Nah, setelah tahapan itu baru kita memberikan edukasi-edukasi seperti yang dijelaskan kedua pemateri tadi, baik dari pendekatan atau kasih sayang yang ditekankan kepada cinta kasih dan budi pekerti yang kita tanamkan kepada anak, kemudian menjadi teman sepermainan sehingga bisa menjadi tempat sharing atau curhat bagi anak, sehingga karakter anak tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, itulah tadi yang dapat simpulkan dari kedua pemateri. Yang ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Made dan Ibu Komang. Ya, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kami maupun untuk umat sedharma sekalian, sehingga hal yang kita lakukan ini dapat bermanfaat dan mendapatkan suatu yatnya untuk kita menjadi bekal sebagai jalan yatnya kita. Karena bahwasanya salah satu yatnya yang paling mulia adalah janana yatnya. Tidak ada yatnya yang lebih mulia selain ilmu pengetahuan. Nah, tak lupa pula dalam kesempatan ini yang ucapkan terima kasih kepada pengurus atau parisade dan bendesa adat Desa Lakawali yang telah mensupport kegiatan kami sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Akhir kata, Tiang minta maaf apabila ada salah kata, dan Tiang tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.